Orang kalau udah merusak, ditunggu sama Allah. Dia mau taubat apa enggak nih? Kalau dia nggak mau taubat, maka ada masa di mana Allah jatuhkan dia. Tapi nunggu Pak, biasanya yang namanya musibah itu besar Allah berikan ketika memang yang bersangkutan udah kelewatan. Kalau manusia sudah melakukan perbuatan dosa yang melampaui batas, maka Allah berikan nih musibahnya. Udah kelewatan udah. Jadi orang kalau baru sekali, 2 kali, Allah masih tunggu tuh. Ini kapan ya? Ininya. Kalau udah kelewatan, akhirnya Allah bongkar. Semua kita kan punya kekurangan, Pak. Punya aib. Kalau kita nggak kelewatan, aibnya masih Allah tutup. Tapi kalau kita udah kelewatan, udah Allah buka aibnya. Allah buka aibnya, Pak. Kenapa? Kita udah kelewatan. Mudah bagi Allah. Allah kalau mau memuliakan seseorang, gampang diangkat sama Allah. Allah kalau mau menurunkan seseorang, diturunin. Mudah bagi Allah. Tergantung apa? Diperlihatkan aibnya aja cukup. Aibnya aja cukup. Ya. Nggak repot Pak cara Allah. Tuh, diperlihatkan aja, kaget. Ya. Kita gempar kasus Lukas NMB itu ya Pak. Berapa hari di TV itu aja terus. Ya kan? Itu cara Allah tuh munculin duitnya banyak banget ternyata. Tuh. Ya, ingin dikejar lah dan seterusnya dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau naikkan, mau bikin orang mulia-mulia, Allah menurunin turun. Itu semua kehendak Allah pada siapapun. Maka kita jangan jadi orang yang lupa diri. Wa idistasqa Musa liqaumihi ayat 60. Ingatlah ketika Musa memohon ya untuk kaumnya, faqulnat rib bi asaqal hajar. Ketika berada di tengah padang pasir yang tandus, dia minta, ya Allah kasihan kaumku. Ada 12 qabilah Pak. Ada 12 qabilah. Lalu apa kata Allah? Idrib bi asaqal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Enggak masuk akal Pak. Kok batu dipukul dengan tongkat, batu keluar 12 titik mata air. Pak Ustadz, emang ini masuk akal? Nggak masuk akal memang Pak. Kok di dalam batu ada air? Tapi itulah mukjizat. Itulah mukjizat. Mukjizat tuh nggak selamanya harus rasional. Musa punya tongkat, ketika tongkatnya dipukulkan ke laut, lautnya belah. Nanti kita pulang bikin tongkat Pak. Kita cobain tuh. Gitu. Kita pukulin jadi air gitu ya. Ini Musa ini mukul batu, batunya keluar air. Coba nanti kita bikin tuh. Di kebun kira-kira ada kayu Pak Haji Ilham ya. Nah gitu kita bikin. Ya. Pukulin. Dan sampai sekarang itu masih ada Pak. Batu itu masih ada. Ya, di Palestina itu ya ada batu ini yang dimaksud. Sekarang titiknya enggak 12. Kalau konon di sini kan dikatakan bahwa famfajarat minhu thnata asyrata aina. Ya. Jadi yang keluar memancar air itu ithnata asyara, 12. Ainan itu mata air. Nah, sekarang batunya kan besar, Pak. Di bawah batu itu ada sumber mata air. Nah, orang kalau perjalanan ke sana Pak, biasanya kalau ambil paket bumi para nabi namanya ya, Yordania, Palestina sama Mesir. Nah itu nanti berhenti di situ tuh. Di tempat itu batu yang dulu pernah dipukul oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya ini yang maksud. Dalam perjalanan yang sangat melelahkan, kepanasan, ya udah Allah perintahkan pukul tuh batu. Keluar mata air dan 12 qabilah itu ya, ithnata asyara ini mereka minum. Masing-masing ada tempatnya. Disebut mukjizat. Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Kita nggak bisa. Kita bukan siapa-siapa. Itu
cara Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah, kemuliaan kepada para nabi ataupun rasulnya. Iya, sampai sekarang masih ada, Pak. Iya, sampai sekarang. Jadi di bawahnya itu ada sumber mata air. Tapi 12 titiknya itu nggak ada. Ya, 12 titik yang dimaksud di Quran ini di masa itu kan ketika dipukul 12 titik mata air keluar. Nah, lubang-lubang 12 itu sekarang nggak ada. Jadi, tapi di bawah batu itu ada sumber mata air sampai hari ini. Jernih sekali. Ya, jernih sekali. Ada, Pak. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ya. Setiap suku, ya, setiap masing-masing itu melihat di mana tempat minumnya. Jadi mereka nggak rebutan, memang udah dibagi, aman. Kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah rizki dari Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan, fasad. Ya, jadi kan banyak orang-orang yang ngakunya melakukan perbaikan, padahal sebenarnya dia merusak, tapi dia tidak sadar, kan gitu. Ya, kalau di Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, manusia jangan kalian merusak di muka bumi. Apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami nggak merusak, kami memperbaiki. Nah, itu. Padahal dia ngerusak. Hidung udah cakep-cakep begitu, ditambahin, ditarik-tarikin, tambahin, pengen panjang tuh hidung. Ya, kita itu Pak, orang kita. Ya, itu panjangin tuh hidung, ditambah-tambahin. Orang Turki hidungnya panjang Pak, pengen dipendekin, akhirnya dioperasi. Iya Pak, dioperasi itu. Yang panjang pengen dipendekin, yang orang Indonesia pengen dipanjangin gitu Pak. Padahal ya udahlah, itu emang udah pemberian Allah. Iya, itu udah nggak usah pakai tambah-tambahin. Ya di make upin lah dikit-dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Biar apa namanya? Jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika manusia mau bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka nikmatnya tidak akan pernah berhenti. Terus saja Allah kasih. Ya kalau semuanya enggak ini, Pak. Semuanya merasa kurang, diganti semua nanti wajahnya, Pak. Oh, ini kurang ini, hidungnya kurang ini. Ya udah diperbaiki hidungnya. Ntar kurang apa lagi? Oh, pipinya kurang ini nih, ditarik lagi pipinya dan seterusnya. Kan begitu kan nanti. Ya. Dia sudah tidak ini lagi, tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Ya. Terakhir, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ini kata mereka, ya Musa, kata Bani Israel, lan nasbiru, kami tidak akan pernah bisa sabar ala ta'amin wahid, dengan makanan yang satu saja. Fad'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu. Suruh minta. Mereka minta apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Banyak banget mintanya, Pak. Banyak banget mintanya. Tuh, Bani Israel tuh begitu. Banyak banget mintanya. Ya. Jadi mereka nggak mau satu, mereka bilang minta sayur mayur, minta mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Coba. Tuh. Kalau kata orang Indonesia, dikasih hati, minta ampela, dan seterusnya tuh. Ya. Ini pelajaran juga, hati-hati. Apakah ini bisa menimpa kehidupan kita? Bisa. Terutama ibu-ibu. Bisa ini. Udah dikasih emas sama suaminya 1/4 kilo, masih aja kurang. Tuh, Pak Ilham, iya, udah 1/4 kilo, tuh masih kurang. Pak, beliin ini Pak, beliin ini Pak, beliin. Kan udah. Tapi kalau dia bilang, ya masa cuma dibeliin emas doang Pak? Apa bedanya sama ini? Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Enggak cuma satu. Ini apaan? Cuma satu doang Pak. Tuh.
Jangan cuma emas apa Pak, beliin apartemen Pak. Tuh, beliin ini Pak, beliin itu. Hati-hati. Ini karakter Bani Israel. Ya. Mereka minta yang macam-macam itu. Nah, jawabannya sederhana. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa mereka meminta ganti yang justru kualitasnya lebih rendah? Gitu Pak. Mereka makannya daging, minumnya madu. Masa cuma minta mentimun Pak? Kacang, bawang putih, bawang merah, coba. Gitu lah. Allah tuh ngasih yang lebih bagus, yang lebih terhormat. Manusianya sendiri yang milih kelasnya di bawah. Tuh. Ya, ini kelas nih di hadapan Allah. Allah udah kasih kemuliaan, dianya pengen turun ke bawah. Makanya Bapak jangan khawatir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, kita itu akan naik kelas. Kita akan naik kelas. Coba itu. Kita akan naik kelas. Kata Allah, kalau aku mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan aku uji. Nah, kita akan naik kelas, Pak. Enggak apa-apa, Allah uji, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak akan menjadi berat. Kita dikasih kekuatan oleh Allah. Kuat, bisa. Kalau satu saat nanti kita udah enggak kuat, kita bilang, ya Allah, ini udah berat banget. Saya udah enggak kuat ya Allah. Nah, maka nanti baru Allah kasih solusinya. Udah, ini harus dikasih pendamping. Nih, dikasih backup. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kasih solusinya. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Apakah kamu minta? Nah, ini yang tadi, ya. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh yang kamu minta. Wa duribat alaihimud dhillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Ketika mereka pergi ke sana, maka kemudian ya, mereka ditimpa kenistaan dan juga kemiskinan. Mereka mendapatkan bighadabim minallah, kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Seperti itu engkau dapatkan karena kufurmu kepada Allah. Gitu, enggak tahu terima kasih. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan membunuhi para nabi dengan tidak benar. Jadi itu Pak, Bani Israil itu ya senang membunuhi para nabinya. Sampai hari ini yang kita tahu itu kan biasanya 25 nabi dan rasul gitu ya. Padahal di beberapa keterangan lain itu sampai 100.000. Kalau ditanya kemana mereka Pak Ustadz? Dibunuhi oleh Bani Israil ini Pak. Gitu. Dibunuhi oleh Bani Israil itu. Ya. Dan mereka memang tahu Pak, tahu tanda-tanda kenabian itu tahu mereka. Rasulullah itu kecil, Muhammad kecil, udah kelihatan Pak ada tanda kenabian. Makanya seorang pendeta, ya, ada yang mengatakan Buhairo, ada yang mengatakan Bahiro, ya, pendeta itu mengatakan bahwa wahai Abu Thalib, bawa pulang ini keponakanmu. Ini nanti kalau sampai ke negeri Syam, orang-orang Bani Israel tahu, maka dia akan dibunuh nanti. Kenapa? Ada tanda nubuah, ada tanda kenabian yang dimiliki oleh baginda Rasul kecil saat itu. Ya, ikut berdagang ke negeri Syam, dia berhenti di namanya Syajaratus Sahabi, pohon sahabi. Bapak Ibu bisa googling ya. Cari di Google ya, pohon sahabi namanya. Satu-satunya pohon yang hari ini masih hidup di tengah padang pasir. Nah gitu. Ya, nanti kalau perjalanan ke Palestina biasanya diajak ke situ, Pak. Ini pohonnya. Nah, dulu Nabi duduk di situ. Ya, pohonnya rindang sekali, ya. Gitu. Disitulah Rasulullah duduk ketika semua orang sedang menikmati makanan yang disediakan oleh si Buhaira ini, lalu kemudian Buhaira ini datang melihat ada tanda kenabian, ya. Salah satunya adalah di leher belakang, ya, di atas pundak sedikit itu ada benjolan kecil yang bersinar putih. Tuh.
Itu tanda nubuah. Benjolan kecil bersinar putih. Kita nggak bisa Pak, paling kita punyanya panu kali. Ya, oh gatel nih, wow putih, wow panu itu Pak. Itu bukan tanda nubuah, bukan. Ya, tuh, ya. Lalu kemudian, ayo bawa pulang Muhammad. Nah itu, jadi diselamatkan. Mereka tahu Pak tanda kenabian, ya. Dan mereka biasa aja tuh mereka membunuhin kayak begitu tuh, ya. Terakhir, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Hati-hati. Jadi kita tidak ingin ada karakteristik Bani Israel dalam diri kita. Jangan melampaui batas. Jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Karena dengan rasa syukur itulah kemudian jalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan, tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Kalau bicara syukur, mau low class, middle class, high class sama. Kalau dia pandai bersyukur, hatinya nerima, dalam bahasa agama disebut qanaah, rela menerima pemberian dari Allah apa adanya, maka nikmat itu akan terasa, ya. Nikmat itu akan terasa luar biasa, ya. Pagi-pagi kalau apa namanya, orang mau berangkat ke sawah biasanya cuma dibawain ini singkong rebus sama kopi gitu, Haji Ilham. Dibawa tuh ke sawah, wow dia macul, ntar jam 8 jam 9 dia berhenti dulu, habis itu dia ngopi. Wah nikmat luar biasa itu Pak. Padahal masih belepotan itu. Iya, tapi kan nikmatnya luar biasa, udah capek, keringetan tuh. Masuk adzan duhur, Allahu Akbar. Istrinya datang bawa nasi sebakul. Aduh, nasi liwet dibawa, ada tahu, tempe, sambal terasi. Tuh, ya Allah, tuh datang nikmatnya, makan nikmatnya Pak. Nikmatnya. Akhirnya sendawa, tuh, enak banget itu Pak. Aduh, enak banget itu, ya. Yang ini yang low class nih, ya, bersyukur dia, alhamdulillah, udah sendawa. Nah ini yang satu, makanya di tempat elit, udah makan nggak sendawa, mana obat? Kan begitu, obat mana obat, sini minum. Tuh Pak, ya. Jadi kenikmatan itu, rasa syukur itu bisa dirasakan di kelas manapun, asal tadi rasa syukurnya hadir. Udah kalau rasa syukurnya hadir, alhamdulillah. Apapun yang Allah kasih, ya udah itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk nanti memberikan legacy kepada setiap kita. Gitu. Oh dikasih itu. Itu ketika Allah kasih ada manfaatnya enggak? Gitu. Kayak ini Pak,